Bicara tentang sunnah hasanah, tidak ada kalimat dalam hadis ini yaitu apa? Bid'ah hasanah, nggak ada. Ini kemudian dipakai oleh ahlul bid'ah. Hadis ini menunjukkan tentang ada bid'ah. Tidak, di sini tentang sunnah hasanah yang memang sudah ada sebelumnya, dalilnya di Quran dan sunnah, mereka kemudian menghidupkan kembali. Sudah ada keterangannya. Dia tidak berbuat bid'ah yang baru, tidak, karena sedekah sudah ada dalilnya di Quran dan sunnah, dan Nabi sering menganjurkan sedekah. Jadi dia memulai itu, dia berbuat satu kebaikan karena ditiru dan diikuti oleh yang lain. Dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Banyak orang yang kurang tepat dalam beristidlal atau berdalil, yang kemudian hal tersebut menjadi sebuah ritual agama yang dianggap benar dan berlandaskan pada sebuah dalil yang sahih. Padahal idealnya tidak demikian. Inilah pentingnya memahami dalil dengan benar sesuai dengan pemahaman salaf, seperti yang telah dipaparkan oleh Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala tentang kesalahan banyak orang yang menyatakan adanya bidah hasanah karena kesalahpahaman dalam memahami dalil. Simaklah penjelasan Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala berikut ini hingga akhir agar bisa memahami dengan baik. Nabi SAW ketika menganjurkan untuk sedekah di depan para sahabat yang orang-orangnya dari kaum mudhor ini, di depan mata ada mereka, maka sebagian bawa sahabat itu dengan dinarnya, dirhamnya, sebagian membawa karung atau kantong yang berat isinya makanan, ada juga yang kumpulan baju, artinya bawa baju. Di sini disebutkan hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin, sehingga saya melihat dua tumpukan makanan dan baju, karena itu yang dibutuhkan saat itu. Dia nggak makan, jauh perjalanannya. Ta'am wa thiyab. Dan aku lihat wajah Rasulullah itu seperti emas yang disepuh. Senang Rasulullah, berseri-seri, karena sahabat berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena mereka orang pertama kali berbuat kebaikan. Ketika Rasul menganjurkan fastabiqul, ya ketika Allah berfirman fastabiqul khairat, yang pertama kali mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat kebajikan. Senang Nabi melihat para sahabat yang berlomba-lomba membantu orang-orang yang susah. Kemudian Nabi bersabda SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan atau memulai dalam Islam perbuatan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min qari an qusa min ujurihim syai'un, maka dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Di sini untuk perhatikan, sedekah ini sudah ada dalilnya belum? Ada di Quran, sudah ada dalilnya di sunnah, dan Nabi sudah sering menganjurkan sedekah. Tapi ketika kondisi seperti ini, ada seorang sahabat memulai dia membawa makanan kepada orang-orang dan juga dinar dan dirham, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, maka pertama kali yang mulai ini dia mendapatkan ganjaran yang pertama kali memulai ini. Dan di sini ketika berbicara tentang sunnah hasanah, tidak ada kalimat dalam hadis ini yaitu apa? Bid'ah hasanah, nggak ada. Ini kemudian dipakai oleh ahlul bid'ah. Hadis ini menunjukkan tentang ada bid'ah. Tidak, di sini tentang sunnah hasanah yang memang sudah ada sebelumnya, dalilnya di Quran dan sunnah, mereka kemudian menghidupkan kembali. Sudah ada keterangannya. Dia tidak berbuat bid'ah yang baru, tidak, karena sedekah sudah ada dalilnya di Quran dan sunnah, dan Nabi sering menganjurkan sedekah.
Jadi dia memulai itu, dia berbuat satu kebaikan karena ditiru dan diikuti oleh yang lain. Dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Ini dikatakan sunnah hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Karena Nabi sudah bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah. Nabi yang bersabda, wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dalam Islam nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Selama-lamanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah dhalalah. Makanya di dalam hadis disebutkan, dan ini sudah kita bahas, antum lihat di halaman 84 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 84. Jadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ini juga sering diartikan, kan ada riwayat apabila kaum muslimin itu memandang baik sesuatu, maka dia menjadi baik. Ini nggak benar, karena kaitannya di situ berkaitan dengan ijma'nya para sahabat. Dan hadis-hadis tentang larangan berbuat bid'ah banyak. Ini ada riwayat yang menyebutkan tentang apa yang dipandang oleh manusia itu baik, maka itu baik. Antum lihat di halaman 108. Halaman 108 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu perhatikan, tadi Ibnu Umar mengatakan setiap bid'ah apa? Sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Meskipun manusia mandangnya baik. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Ibnu Battah Al-Uqbari dalam kitabnya Al-Ibana. Ini yang berkata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Ingat, sahabat ini semua mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Perkataan Nabi kullu bid'atin dhalalah. Nabi bersabda dengan bahasa Arab dan Nabi orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Kalimat setiap bid'ah sesat bukan menunjukkan sebagian bid'ah sesat, sebagian enggak. Kan kata mereka enggak, sebagian bid'ah sesat, sebagian enggak, ada bid'ah hasanah. Dari mana? Wah, Nabi orang yang paling paham, orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Para sahabat juga sama mengucapkannya kullu bid'atin dhalalah. Semua sahabat sama. Setiap bid'ah sesat. Enggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Adapun sunnah hasanah dengan hadis yang tadi riwayat Muslim itu ada, tapi memang sudah ada sebelumnya. Dia memulai lagi. Sedekah sudah ada nas dalam Al-Quran Sunnah dan Nabi sudah menganjurkan. Kemudian dia mulai lagi. Sampai sini paham gak antum? Terima kasih telah menonton video ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.